DPRD Kabupaten Sambas mengapresiasi dimulainya Musyawarah Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Musrenbang RKPD tahun 2022 yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Sambas. Jumat 26 Maret 2021 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Kepada media, Wakil Ketua DPRD Sambas Arif Fidiar menjelaskan, tahapan Musrenbang RKPD yang dimulai dari Musrenbang Desa dan Kecamatan yang berisikan rumusan pembangunan agar bisa terlaksana dengan baik sesuai perencanaan. Kabupaten itu tentu kalau jenjang Musrenbang ini musyawarah perencanaan pembangunan ini jenjangnya mulai dari Musrenbang di desa, Musrenbang Kecamatan yang sudah kita lakukan semua. Sekarang hari ini Musrenbang Kabupaten dan ini adalah agenda provinsi. Ya, karena apapun kita Kabupaten Sambas ini adalah bagian dari wilayah provinsi, sehingga Musrenbangnya ini Musrenbang Kabupaten Sambas yang langsung dipimpin oleh gubernur. Ya. Nah, yang namanya Musrenbang ini ya tentulah materinya adalah rumusan perencanaan pembangunan. Nah, saya melihat di Kabupaten Sambas ini udah terus mengikuti sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku tentang misalnya jadwal tahapan, tentang tahapan. Yang paling menyolok sekarang ada regulasi yang paling baru adalah adanya Permendagri 70 tahun 2017 yang memang di tahun 2018, 19, 20 itu masih diberikan toleransi untuk transisi. Nah, apa dia itu Permendagri 70 2017 itu adalah sistem informasi pemerintahan daerah SIPD yang mana maksudnya adalah segala pembangunan, segala penggunaan anggaran itu harus sesuai dengan rencana, dan rencana itu sudah terekam, sudah terinformasikan dalam informasi elektronik sehingga semua jenjang mengetahui. Nah, itu betul-betul di Kabupaten Sambas sudah diterapkan. Nah, artinya kalau regulasi secara normatif mengatakan bahwa itu misalnya menyangkut tentang rencana pembangunan dari Musrenbang Kecamatan, RKPD-nya kabupaten, include di situ pokok-pokok pikiran DPRD, itu disebutkan oleh regulasi seminggu sebelum Musrenbang. Nah, seminggu. Nah, kali ini diterapkan betul untuk 2022 itu harus dilakukan. Nah, saya melihat di Kabupaten Sambas sudah diterapkan dengan baik itu, dan saya melihat tadi jadwal provinsi juga memberikan ring untuk Musrenbang sesuai dengan dokumen yang saya baca tadi, dari Maret ke 1 April itu adalah Musrenbang Kabupaten Kota. Nah, sehingga semua pihak sekarang udah ingin patuh melaksanakan Permendagri 70 itu. Nah, harapan saya tentu ini esensi daripada Undang-Undang 70 itu, kalau saya ilustrasikan begini, kalaulah APBD itu dibahas setiap tahun dengan tujuan untuk menganggarkan RKPD yang telah dirumuskan, maka yang dibahas itu materi-materi dan rencana-rencana yang dibahas itu antara DPRD dengan eksekutif nanti adalah barang yang telah terinfokan di SIPD. Pada kesempatan itu, legislator Partai Golkar ini juga mengapresiasi kehadiran Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Satono dan Fahru Rofi, dalam Musrenbang yang juga menjadi program Bupati terpilih di tahun pertamanya. Musrenbang ini merupakan tahun pertama bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, serta tahun terakhir bagi Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode 2016-2021. Ia berharap kedua kepala daerah tersebut dapat berkomunikasi untuk pembangunan Kabupaten Sambas ke depan yang lebih baik. Makanya saya berharap, karena peraturan perundang-undangan pula lah yang mengakibatkan ada irisan RPJMD Bupati lama, Bupati periode 2015-2021,
sekarang berada di program kerja RPJMD Bupati periode ujung, program kerja tahun kelima Bupati periode 2015-2021. Ya, karena 2015 itu dilantik di 2016, sehingga 2021, maka kemudian karena pemilunya di 2020, ya pemilunya kan kemarin di 2020, kemudian mengakibatkan tentu ini masuk visi misi atau RPJ yang menjadi RPJMD Bupati terpilih di tahun pertama. Berarti di 2020 hanya akibat undang-undang pemilu serentak maka terjadi irisan waktu di 2021 ini, terjadi irisan antara bupati lama dengan antara bupati baru nanti. Ya, antara RPJMD Bupati periode 2015-2021 dengan RPJMD Bupati periode 2020-2024 ini terjadi irisan akibat pemilu serentak, undang-undang pemilu serentak. Saya tadi ngomong mengharapkan memang ada sinkronisasi. Artinya kehadiran beliau bupati dan wakil terpilih sangat Bagus ini, bagus udah bagus. Bupati udah mengundang, Bupati lama dan mengundang. artinya dalam forum musrenbang formal ini yang legalnya diatur peraturan undangan ini, yang kedua-dua kepala daerah ini hadir bersama wakilnya. Itu saya acung jempol sebagai lembaga parlemen, saya acung jempol. Ya. Nah, tentu faktanya program RPJMD, program kerja 5 tahunan Bupati periode 2015-2021 itu ya mutlak dirumuskan, direncanakan oleh Bupati periode itu. Tapi faktanya yang akan mengeksekusinya nanti Bupati terpilih. Nah, sehingga ini memang perlu harmonisasi, perlu integrasi, integritas, dan perlu transisi komunikasi yang intens lah. Nah, saya lihat itu dilakukan oleh mereka. Dari pantauan di lapangan, tampak Arif Fidyar hadir mewakili Ketua DPRD Kabupaten Sambas Abu Bakar yang secara bersamaan mengikuti kegiatan DPRD Kabupaten Sambas. CSN TV madahkannya.